Setelah subuh, seperti biasa, aktivitas di dapur sudah mulai terdengar. Suara-suara dari keran air yang mengalir di wastafel mulai terdengar. Suara pisau yang beradu dengan telanan saat memotong dan merajang sayuran. Suara sutil yang beradu dengan wajan pun sudah terdengar. Hani yang semalaman menunggu datangnya pagi ini dengan tak sabar, buru-buru keluar kamar dan berjalan menuju dapur. Terlihatnya di dapur itu hanya ada Mbok Darmi yang sedang memasak ditemani Astri. Namun tanda-tanda akan kemunculan Jerana belum terlihat sama sekali. Hani pun sampai beberapa kali menengok ke arah kamar Jerana yang masih tertutup rapat. "Ada apa, Mbak Hani? Mau dibuatkan sesuatu?" tanya Mbok Darmi yang selalu melihat Hani sudah kelayapan di dapur tak seperti biasanya. Sementara Astri hanya menunduk sambil memotong wortel, tak berani mengangkat wajahnya untuk menatap Hani. "Enggak, Hani," jawab Hani sambil melengos dan meninggalkan area dapur. Hani mengendap perlahan di dekat pintu kamar Jerana. Kepalanya menengok ke kanan dan ke kiri, memperhatikannya sekeliling. Setelah dirasa aman, ia mulai mendekatkan telinganya ke daun pintu. Hening, tak ada suara apapun yang terdengar, hanya lantunan ayat-ayat Al-Quran yang sayup terdengar di telinganya. Bukan suara teriakan atau kepanikan, bahkan tangisan seperti yang diharapkan Hani. Kenapa Jerana terdengar baik-baik saja? Bahkan kini ia sedang mengaji. Apa obat yang semalam aku campurkan di air minum nggak ada efeknya? Kok aneh sih? Hani menggerutu sendiri di depan pintu kamar Jerana. Ia pun lantas berjalan kembali menuju dapur, lalu memanggil Astri. "Sini sebentar," panggil Hani pada Astri. Hani pun menyimpan bayam yang sedang dipotong dan berjalan menghampiri Hani. "Sini." Hani menarik tangan Astri agar menjauh dari area dapur di mana ada Mbok Darmi di sana. Setelah dirasa cukup aman, Hani pun mulai menatap Astri dengan tajam. "Apa air minum yang semalam kamu udah benar-benar berikan kepada Jerana?" tanya Hani. "Iya, Mbak. Bukannya Mbak Hani melihatnya sendiri?" jawab Astri. Hani pun terdiam. Memang benar, ia melihat langsung Astri memberikan air minum itu. Namun ia merasa heran karena Jerana dan bayinya masih baik-baik saja. "Sudah sana." Hani pun menyuruh Astri untuk kembali lagi ke dapur, sedangkan dirinya berbalik dan masuk ke dalam kamarnya. Astri pun tersenyum miring karena tanpa sepengetahuan Hani, semalam Astri memasuki seekor semut hitam berukuran cukup besar yang dilihatnya di pintu kamar Jerana. Astri pun yakin dengan demikian Jerana tidak akan mungkin meminum air itu. Dan benar saja, semalam tak berselang lama Jerana keluar kamar dengan membawa gelas itu. Astri buru-buru menghampirinya. "Kenapa, Mbak?" tanya Astri. "Ini ada semut di airnya," jawab Jerana. "Aduh, maaf ya Mbak, sepertinya saya kurang teliti. Entah dari mana semut itu. Mungkin di dalam gelasnya sudah ada semut, tapi saya nggak sadar," tutur Astri mencari alasan. "Nggak apa-apa kok, nggak masalah. Di dapur memang sering ada semut kayak gini," timpal Jerana tanpa ada raut kemarahan sedikit pun di wajahnya. Astri pun semakin kagum pada majikannya itu. "Biar saya ganti, Mbak. Masalahnya saya merasa nggak enak sama Mbak Jarah," pinta Astri dengan wajah bersalah. "Nggak apa-apa, santai aja. Biar saya sendiri yang ambil. Kamu kan mau bikin susu," timpal Jerana sambil melirik botol susu dalam genggaman Astri. "Oh, baiklah. Makasih banyak ya, Mbak. Maaf banget sekali ya." Astri kembali meminta maaf. "Sudah, nggak apa-apa. Nggak perlu minta maaf terus. Saya juga nggak apa-apa." Jerana menepuk pelan pundak Astri sambil tersenyum lalu berjalan menuju dapur. Astri pun merasa lega karena rencananya berhasil. Namun ia yakin
kalau Hani tak akan berhenti sampai rencananya juga berhasil. Hai, malah bengong. Mbok Darmi tiba-tiba datang membuyarkan lamunan Asri dari peristiwa semalam. Enggak Mbok, Asri menggaruk kakunya yang tidak gatal sembari tersenyum lebar. Ya sudah, lanjut lagi tuh potong bayamnya. Kita Mbok Darmi menunjuk bayam di dalam baskom. Tanpa banyak bicara, Asri pun melanjutkan memotong sayur bayam dengan pikiran masih berkeliaran. Mbok mau masak apa? Tiba-tiba Jarana datang ke dapur dan duduk di kursi. Ini menuangkan air putih ke dalam gelas lalu mengendaguknya. Bikin sayur bayam, Mbak. Campur wortel sama jagung. Sama bikin terong crispy. Udah nyoba belum? Jawab Mbok Darmi yang memang sedang membuat adonan tepung untuk terong crispy tersebut. Belum, Mbok. Enak ya? Tanya Jarana penasaran. Enak, Mbak. Nanti dicoba ya. Gak apa-apa, gak pakai nasi juga. Hitung-hitung camilan. Jawab Mbok Darmi. Tangannya cekatan menggigit wortel ungu dalam ukuran cukup sama. Lalu, tak terlalu tipis, tak terlalu tebal. Siap, Mbok. Zara memang belum berselera makan nasi. Kayak mau balik lagi. Timpal Jarana. Orang ngidam mah biasa, Mbak. Nanti lama-lama juga normal lagi. Majikanku dulu malah nyampe 6 bulan baru makan nasi. Itu pun harus yang berkuah. Asri menimpali. Jarana pun mengangguk sambil menyimak. Sebenarnya ia ingin membantu Mbok Darmi untuk menyiapkan itu semua. Tapi mengingat kondisinya yang suka tiba-tiba mual saat mencium bau sesuatu, Jarana pun mengurungkan niatnya. Hingga ia hanya memperhatikan Mbok Darmi dan Asri yang sedang sibuk dengan makanannya masing-masing. Tak berselang lama, suara tangisan Kalista pun mulai terdengar. Hal itu membuat Asri segera menghentikan aktivitasnya. Biar saya ambil, tutur Jarana pada Asri. Jarana pun bangun dari duduknya dan berjalan menuju kamarnya untuk mengambil Kalista. Setelahnya, Jarana pun menyerahkan Kalista ke pangkuan Asri. Duduk berlama-lama di dapur, rasa mual mulai dirasakan Jarana saat mencium aroma bumbu yang ditumis. Jarana pun segera pergi meninggalkan area dapur dan pergi ke teras depan. Di sana ia bisa melihat bunga-bunga yang bermekaran sambil menyiramnya. Jarana juga bisa menghirup udara pagi yang masih segar. Sesekali ia menghirup nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Lalu bibirnya menyunggingkan senyuman sambil bersyukur dalam hati karena masih diberi kesempatan untuk bernafas. Pagi Mbak Jara, lagi nyiram bunga ya? Sapa Bu RT yang lewat di depan rumahnya. Jarana menghentikan aktivitasnya, menyiram bunga lalu menoleh ke arah Bu RT. Iya Bu RT, habis dari mana pagi-pagi seperti ini? Jawab Jarana sopan. Biasa Mbak Jara, lagi lari pagi, timpal Bu RT sambil tergelak. Kok jarang kelihatan sih? Sibuk ya? Jarana tersenyum. Iya Bu RT, alhamdulillah masih diberi kesibukan. Alhamdulillah lagi dikasih nikmat ngidam juga. Wah, Mbak Jara sedang hamil. Selamat ya. Saya ikut senang dengarnya, jawab Bu RT. Terima kasih, timpal Jarana. Oh iya, sekalian saya juga mau laporan kalau di rumah ini ada penghuni baru, namanya Astri, pengasuh Kalista. Jarana menimpali. Oh gitu, baik Mbak, saya lanjut lari pagi ya. Sekalian mau nyari tukang bubur. Bu RT kembali melanjutkan jalan paginya. Begitupun dengan Jarana yang melanjutkan menyiram bunga dan tanaman hias lainnya. Matahari mulai muncul ke permukaan. Semburat kuning yang menyinari seluruh alam semesta mulai menghangatkan seisi bumi. Melihat pagi yang semakin menyingsing, Jarana pun masuk kembali ke dalam rumah. Ia langsung masuk ke kamar untuk menghampiri Daren yang sedang siap-siap. Sudah siap, Mas?
Tanya Jarana yang melihat Daren sedang berdiri di depan kaca sambil menyisir rambutnya. Jarana memang sudah menyiapkan baju kerja untuk Daren sedari tadi sebelum keluar kamar. Jadi Daren tinggal langsung memakainya saat selesai mandi. Udah sayang, jawab Daren. Tinggal pasang dasi. Daren menunjuk dasi yang masih tergeletak di atas ranjang. Biar Jara pakaikan. Jarana mengambil dasi itu, kemudian memakaikannya di leher Daren. Di saat-saat seperti ini, Daren suka sekali menatap wajah cantik Jarana dalam jarak yang begitu dekat. Wajah natural alami, tanpa sapuan make up apapun, membuat Jarana tetap terlihat mempesona. Terima kasih sayang. Daren mengecup kening Jarana saat tangannya selesai memasang dasi. Sama-sama. Jarana tersenyum manis dan mengusap dada Daren pelan. Hingga Daren pun akhirnya memeluk hangat tubuh sang istri. Mencium parfum yang dikenakan Daren membuat Jarana mual seketika. Ia pun lari ke dalam kamar mandi untuk mengeluarkan isi perutnya. Hanya sedikit cairan bening yang keluar, karena Jarana memang belum makan apa-apa. Daren menghendus tubuhnya sendiri, mencari-cari aroma yang menyebabkan istrinya itu mual dan muntah. Wangi kok, gak bau? Gumamnya sambil menghampiri Jarana yang ternyata sudah mau keluar dari kamar mandi. Sayang, kok muntah? Bau apa memangnya? Tanya Daren penasaran. Bau minyak wangi mas, jawab Jarana pelan. Hah? Padahal wangi loh. Daren mengerutkan keningnya. Tapi buat Jara bau, bikin mual, timpal Jarana. Ya Allah, kirain mencium yang bau doang bikin mual. Ternyata yang wangi juga sama. Daren tersenyum sekaligus iba menatap istrinya. Emangnya mas gak sadar di kamar mandi kita ada sabun Kalista loh. Jara mandi pakai sabun itu karena nyium bau sabun yang biasa Jara pakai. Jarana menjelaskan. Masya Allah, kasihan sekali istri mas ini. Mudah-mudahan kamu sabar ya, agar semua pengorbanan ini berbuah pahala, jawab Daren menyemangati Jarana. Insya Allah mas. Jarana pun tersenyum manis. Yuk Jara temanin sarapan. Jarana mengapit lengan Daren, mengajaknya keluar kamar. Sudah minum susu belum? Daren menoleh ke arah Jarana yang berjalan di sampingnya. Jarana menggeleng. Belum. Biar mas bikin dulu ya, tutur Daren saat keduanya sampai di ruang makan. Gak usah mas, biar Jara aja, cegah Jarana. Gak apa-apa, mas juga ayahnya calon bayi itu kan, jadi harus memperhatikan gizinya, jawab Daren sambil mengambil susu yang ada di lemari gantung, kemudian mengambil beberapa sendok susu dan menyeduhnya. Ini sayang. Daren meletakkan segelas susu vanila itu di atas meja. Tapi kamu makan dulu ya, lanjutnya lagi. Jika biasanya Jarana yang menyiapkan makan untuk Daren, kini giliran Daren yang menyiapkan untuk Jarana. Daren mengambil sayur bayam, lengkap dengan wortel dan jagung ke dalam sebuah mangkuk, lalu menggesernya tepat di hadapan Jarana. Mau pakai nasi? Tawar Daren. Jarana menggeleng. Ini saja sama terong crispy. Telur dadarnya? Daren kembali menawarkan. Jarana menggeleng. Buat mas aja, makan yang banyak. Kamu yang hamil, mas yang ngembang. Daren tertawa kecil. Biarin dong, bagus malah, makin berisi. Jarana tersenyum lebar. Pagi mereka kembali diwarnai dengan tawa, canda, dan ceria. Daren tak hentinya menggoda Jarana saat keduanya sedang sarapan. Setahu Daren, rasa bahagia sang ibu akan turut dirasakan sang bayi, begitupun sebaliknya. Oleh karena itulah, Daren selalu berusaha untuk menghibur Jarana agar hatinya selalu bahagia. Baik-baik di rumah sama bunda ya sayang,
Ayah kerja dulu. Darren berjongkok untuk berbicara dengan sang jabang bayi, kemudian mengusap perut Jarana lembut dan penuh kasih sayang. Hati-hati ya mas, pesan Jarana sambil mencium punggung tangan Darren. Iya sayang. Darren pun hendak masuk ke dalam mobilnya. Mas, panggil Jarana membuat Darren kembali menoleh. Iya sayang. Darren berdiri terpaku di ambang pintu mobil. Kapan Jarana boleh ke butik lagi? Jara bete nggak ada kegiatan. Apalagi sekarang Kalista sudah ada yang menjaga. Tutur Jarana sendu. Sebenarnya ia rindu suasana butik, rindu bekerja, rindu menggambar, rindu semuanya. Namun Darren melarangnya. Tunggu sampai kondisimu lebih baik ya. Ingat kata dokter untuk tidak kecapean dan tidak banyak pikiran. Darren mengingatkan. Sebagai istri yang patuh pada suami, Jarana pun mengangguk, meski hatinya sedikit kecewa. Darren pun masuk ke dalam mobilnya dan mulai melanjutkan mobil itu perlahan. Sebenarnya bukan hanya kondisi kehamilan Jarana yang membuat Darren khawatir dan tak mengizinkan Jarana beraktivitas di butik seperti biasa, tapi juga karena orang yang menjadi dalang penabrakan belum terungkap oleh polisi sampai sekarang. Darren takut Jarana kembali diincar untuk disakiti dan dicelakai, padahal di rumah pun keadaan Jarana tetap dalam bahaya. Hani yang telah gagal menggugurkan kandungan Jarana dengan obat penggugur kandungan yang dibelinya di apotek, pasti tak akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan melakukan berbagai cara agar keinginannya itu bisa sampai terlaksana. Lewat media online seperti Google dan lainnya, Hani terus mencari artikel dan informasi cara untuk menggugurkan kandungan dengan cepat. Ia ingin Darren cepat-cepat menjadi miliknya seutuhnya. Ia tak tahan lagi melihat kemesraan dan keromantisan yang selalu Darren umbar dengan Jarana. Serius amat? Baca apaan sih? Tiba-tiba saja Bian muncul di hadapan Hani, membuat ia tersentak kaget. Gak baca apa-apa, cuma mainin ponsel. Hani langsung membalikkan layar ponselnya, di mana masih banyak artikel tentang cara menggugurkan kandungan dengan mudah. Oh, lagi kerja juga, timpal Bian. Sebentar doang, resek loh. Tugas Hani. Bercanda, sensi amat. Kenapa loh? Giliran Bian yang bertanya. Enggak, jawab Hani singkat. Ya elah, nih gue cuma mau ngasih undangan. Gue sama Nindya mau tunangan. Jangan lupa datang. Sekalian nitip undangan buat Jarana dan suami lo. Biar meletakkan 2 buah undangan di atas meja atas nama Jarana dan Hani. Ngapain pakai undang Jarana segala sih? Protes Hani ketus. Itu permintaan Nindya. Nindya kan kenal sama Jarana. Gue sih juga, jawab Bian. Kalau gitu lo kasihin aja sendiri ke orangnya. Ngapain dititipin ke gue? Hani membalikan kartu undangan atas nama Jarana. Kan lo tinggal bareng sama dia. Ribet banget sih hidup lo, ketus Bian. Tinggal bareng bukan berarti gue deket sama dia. Kalau nggak penting-penting amat, omong aja males kali sama orang udik kayak dia, tukas Hani. Serah lo deh. Bian berjalan hendak keluar ruangan sambil mengibaskan kartu undangan itu. Gangguin orang aja, getu Hani sambil membalikkan ponselnya lagi. Berada seharian di rumah sejak beberapa hari ini membuat Jarana merasa kurang produktif. Meskipun benar dirinya kini sedang dalam kondisi sedikit drop karena hamil muda, namun dengan berdiam diri seperti itu justru membuat Jarana semakin sering mual dan keliengan. Berbeda halnya jika disibukkan dengan beraktivitas yang positif, misalnya mengajak baju-baju di butik dan lainnya. Mau kemana, Mbok? Tanya Jarana saat melihat Mbok Darmi sudah rapi. Mau ke pasar? Belanja sayuran sudah pada habis, jawab Mbok Darmi.
Oh ya, jangan lupa, ini jadwal Mbok ke pasar ya, timpal Jarana. Mbok Darmin pun mengangguk. Zara ikut ya Mbok, bete di rumah gak ada kegiatan. Kalista juga sudah ada yang jagain, pinta Jarana. Ayo atuh, Mbak kalau mau ikut mah. Jangan lupa izin dulu sama Tuan Daren. Seorang istri itu wajib meminta izin kepada suaminya kalau mau berpergian. Mbok Darmi mengingatkan. Iya Mbok, makasih ya udah diingatkan. Jarana tersenyum. Jarana siap-siap dulu sambil telepon sama Mas Daren. Jarana pun berlalu menuju kamarnya, mengambil ponsel yang tergeletak di atas nakas, lalu mencari kontak suaminya. Halo sayang, ada apa? Sapa Daren saat mengangkat telepon dari Jarana. Halo mas, maaf, Jarana ganggu ya? Jawab Jarana. Enggak sayang, katakan ada apa? Timpal Daren lembut. Mbok Darmi hari ini jadwal belanja ke pasar. Boleh Jarana ikut? Tanya Jarana. Sayang, kamu kan lagi hamil, gak boleh kecapean. Istirahat saja di rumah ya. Jawab Daren membuat Jarana kecewa. Mas, kenapa sih? Jara ini hamil, bukan sakit parah yang gak bisa ngapa-ngapain dan gak kuat berjalan. Jara juga mau keluar rumah sekali-sekali, biar gak ngepengap. Jarana terdengar merajuk. Ia kecewa karena Daren memperlakukannya secara berlebihan. Padahal dulu saat Hani hamil muda, ia bebas beraktivitas dan bekerja seperti biasanya. Maksud mas bukan gitu. Sayang, maaf ya. Mas hanya khawatir sama keadaan kamu dan bayi kita. Mas minta maaf ya. Kamu boleh ikut kok. Dengan catatan hati-hati dan jangan kecapean. Kalau sudah selesai langsung pulang. Tutur Daren akhirnya. Iya mas, makasih ya. Maaf tadi Jarana ngomong gitu. Jarana merasa bersalah. Gak apa-apa sayang. Kalau gitu mas kerja lagi ya. Kamu jaga diri baik-baik. I love you. Daren pun menutup kembali teleponnya. Jarana lekas berganti baju dan mengenakan jilbab yang lebar. Mukanya ia berikan polos tanpa sapuan make up apapun. Ia menyambar dompet dan tas selempang yang tergantung di belakang pintu. Kemudian keluar kamar menghampiri Mbok Darmi yang sudah menunggu di ruang depan. Astri, saya dan Mbok Darmi ke pasar dulu ya. Titip Kalista, kamu hati-hati di rumah. Pesan Jarana pada Astri yang sedang menemani Kalista. Siap mbak, mbak juga hati-hati, timpal Astri. Mbok Darmi dan Jarana pun berjalan keluar rumah bersamaan. Mbok biasanya naik apa ke pasar? Tanya Jarana. Naik angkot mbak, dari depan, jawab Mbok Darmi. Jara pesen Grab aja ya, biar gak perlu jalan kaki, tawar Jarana. Terserah Mbak Jara saja, kalau Mbak Jara malas jalan kaki, mau ikut aja, jawab Mbok Darmi. Tapi, yaudah deh naik angkot aja, tanggung udah jalan juga, sebentar lagi juga sampai depan, timpal Jarana akhirnya. Mereka pun akhirnya berjalan sampai di luar komplek dan menunggu angkot di pinggir jalan. Itu mbak angkotnya. Mbok Darmi menunjuk angkot yang melaju di jalannya. Mbok Darmi pun langsung menyetopnya. Ayo mbak, hati-hati. Mbok Darmi mengajak Jarana untuk masuk duluan ke dalam angkot yang ternyata sudah cukup sesak oleh penumpang itu. Beruntung masih ada jok kosong di bagian dalam hingga Jarana bisa duduk. Namun Mbok Darmi hanya sebagian jok di dekat pintu masuk angkot. Dengan berpegangan pada sisi pintu, Mbok Darmi duduk menghadap pada para penumpang yang lain. Mbok Darmi pun menatap Jarana yang tersenyum padanya. Di dalam angkot, Jarana mengedarkan pandangannya ke seluruh penumpang. Nampak seorang ibu-ibu yang sedang hamil tua, dengan seorang anak berusia 6 tahunan dalam pangkuannya, mengenakan pakaian seragam TK. Sepertinya ibu-ibu itu baru saja pulang mengantar anaknya bersekolah. Kehamilannya yang sudah nampak besar tak menyurutkan semangatnya
dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, bahkan mengantar sang anak menganyam pendidikan. Sementara di sisi lain, seorang nenek-nenek yang berusianya bahkan sudah sangat renta terlihat membawa barang dagangan yang disimpan di hadapannya. Tubuh yang mulai ringkih dan semakin lemah karena usia itu tak pula mengikis semangat sang nenek untuk terus berjuang dalam hidupnya. Apalagi saat Jarana menatap ke jok paling ujung, hatinya teriris luar biasa. Seorang kakek tua yang hanya berkaki satu, duduk dengan tertunduk. Di sisinya ada sebuah tongkat yang sepertinya menjadi penopang kakinya saat berjalan. Melihat semua itu, Jarana menjadi merasa lebih bersyukur dengan kehidupannya. Ternyata di luar sana masih begitu banyak orang-orang yang lebih kurang beruntung daripada dirinya. Jarana merasa malu karena selama ini ia terkadang masih banyak mengeluh dalam hidupnya. Ternyata benar, jika kita ingin tahu bagaimana kondisi orang lain, kita harus keluar dan berbaur dengan orang-orang itu, melihat bagaimana keadaan dan kondisi orang-orang di sekitar kita. Pasar, pasar, teriak seorang kernet yang bergelayutan di pintu angkot. Mbak, siap-siap turun, ajak Mbok Darmi pada Jarana. Jarana pun mengangguk. Ketika angkot itu berhenti tepat di depan pasar, Mbok Darmi pun lekas turun disusul Jarana. Jarak dari komplek ke pasar memang tak terlalu jauh. Jaraknya tak lebih dari 1 kilometer. Jarana dan Mbok Darmi pun berjalan, bersisian masuk ke dalam pasar tradisional itu. Berbagai macam orang dan profesi Jarana temui, mulai dari tukang jualan makanan, kuli panggul, pengemis, pengamen, bahkan pemulung. Orang-orang yang berbadan tinggi besar, lengkap dengan tato di tangannya pun Jarana temui. Mungkin preman pasar, pikir Jarana. Jarana dan Mbok Darmi pun mulai berbelanja sayuran dengan memilah-milah sayuran yang bagus dan berkualitas. Dengan ikut ke pasar, Jarana jadi tahu harga-harga sayuran dan kebutuhan pokok lainnya yang ternyata harganya melambung tinggi hingga menjadi buah bibir hampir semua ibu-ibu. Bagi orang yang bercukupan seperti Jarana, mungkin hal itu tidak terlalu berpengaruh, tapi bagi orang-orang kecil di sekelilingnya, hal itu begitu berpengaruh. Di saat Jarana sedang memilah-milah buah-buahan yang akan dibelinya, tiba-tiba dia disapa seseorang. Mbak Jara, sapa orang tersebut. Jarana yang sedang memegang jeruk di tangannya langsung menoleh ke samping. Untuk seketika ia hanya terdiam, menatap sosok bermasker yang berdiri di sisinya. Setelah orang tersebut menurunkan maskernya sedikit, Jarana pun akhirnya tersenyum. Masya Allah, Ustadz Hafiz, jawab Jarana antusias. Sedang belanja juga Ustadz? Iya, tepatnya mengantar ibu berbelanja, jawab Ustadz Hafiz sopan. Masya Allah, anak yang berbakti, puji Jarana. Mbak Jarana sendirian? Tanya Ustadz Hafiz lagi. Enggak, saya sama Mbok Darmi. Jarana memegang pundak Mbok Darmi yang juga ada di sebelahnya. Mbok Darmi pun tersenyum ke arah Ustadz Hafiz. Hafiz, ayo pulang nak. Umi sudah selesai. Tiba-tiba saja ada seorang wanita parubaya yang menghampiri Ustadz Hafiz dan mengajaknya pulang. Sebentar ya Umi, Ustadz Hafiz menoleh ke arah ibunya itu. Oh ya Umi, kenalkan ini Mbak Jarana. Masih satu kompleks sama kita. Sering datang ke pengajian juga. Ustadz Hafiz memperkenalkan Jarana pada wanita yang dipanggil Umi tersebut. Jarana pun menyalami wanita berpakaian serba longgar seperti dirinya. Mbak Jara bawa mobil? Tanya Ustadz Hafiz. Jarana menggeleng. Naik angkot Ustadz, jawab Jarana tersenyum. Saya nggak bisa bawa mobil. Kalau begitu sekalian saja pulang bareng saya dan Umi, tawar Ustadz Hafiz. Gimana ya Ustadz? Jarana menoleh ke arah Mbok Darmi.
Iya mbak, mending bareng saja. Ini sudah siang. Kalau naik angkot nanti jalan masuk ke kompleknya panas. Mana berat? Mbak Jara kan gak boleh kecapean. Kasihan bayinya. Mbak Darmi tanpa sungkan memberi saran. Masya Allah, Mbak Jara sedang hamil? Tanya Ustadz Hafiz. Alhamdulillah Ustadz, mohon doanya. Jawab Jarana menunduk. Kalau begitu kami bareng Ustadz ya. Maaf merepotkan. Sama sekali gak repot. Kita kan searah. Iya kan Umi? Ustadz Hafiz menoleh ke arah Umi. Iya betul Nak Jara, timpal ibunya Ustadz Hafiz. Mari, Ustadz Hafiz memberi jalan agar Jarana, ibunya dan Mbok Darmi berjalan lebih dulu. Sementara dirinya mengikuti dari belakang. Sampai di parkiran pasar, Ustadz Hafiz segera membuka pintu mobilnya dan mempersilakan Jarana dan yang lainnya untuk masuk. Mobil pun melaju perlahan meninggalkan area pasar, diikuti bincang-bincang ringan Jarana dan ibu Ustadz Hafiz. Ini Nak Zara yang bikin pakaian muslimah itu kan? Tanya ibunya Ustadz Hafiz. Iya Umi betul. Baju yang Umi kenakan Mbak Zara yang desain. Ustadz Hafiz menimpali. Masya Allah, Umi suka baju-bajunya. Kapan-kapan Umi minta Hafiz untuk belikan lagi. Ibunya Hafiz, Ustadz Hafiz terkekeh pelan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Umi, timpal Jarana. Untuk sesaat mereka pun hening, tak ada perbincangan apapun lagi. Namun saat Jarana melihat di depan sana ada sebuah apotik, Jarana pun meminta Ustadz Hafiz untuk berhenti sebentar. Saya mau beli vitamin sebentar Ustadz, maaf ya, tutur Jarana sebelum turun dari mobil. Gak apa-apa mbak, saya juga memang berniat untuk membeli obat Umi yang habis. Benar kan Umi? Lagi-lagi Ustadz Hafiz bertanya pada Uminya. Iya, obat Umi tinggal sekali minum lagi. Uminya Ustadz Hafiz membenarkan. Jarana dan Ustadz Hafiz pun sama-sama turun dari mobil. Mereka berjalan menuju apotik di depan. Sambil menunggu dilayani oleh pegawai apotik, Jarana dan Ustadz pun mengobrol ringan. Bahkan sesekali senyum dan tawa keluar dari mulut keduanya. Tanpa disadari, tak jauh dari mereka berdiri, ada seseorang yang mengambil foto mereka berdua. Foto yang sengaja diambil ketika keduanya sama-sama tertawa, seolah mereka begitu dekat dan akrab. Hani membidik Jarana dan Ustadz Hafiz beberapa kali. Dia memang berniat untuk kembali membeli obat untuk menggugur kandungan. Namun ketika melihat Jarana dan Ustadz Hafiz berada di sana, niat Hani pun berubah. Setelah memilah-milah foto yang dianggapnya bagus, Hani pun lekas mengirimkan foto-foto itu pada Daren dengan caption, "Lihatlah kelakuan istri solehamu di belakangmu."